Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya Puan Anis. Saatnya perempuan bicara Bedelau. Sekarang saya berada di kantor Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang, tentunya di meja BPJS atau KIS Kartu Indonesia Sehat. Mari ikuti kami bincang-bincang dengan Assalamualaikum, dengan Bapak siapa Pak? Waalaikumsalam, dengan Pak Iskandar. Pak Iskandar, meja ini mungkin ada BPJS dan atau KIS ya, Iya. yang kerennya tuh Kartu Indonesia Sehat dari pusat ya, dari Presiden Jokowi. Baik, mungkin Pak Iskandar bisa terangkan dengan kami, dengan pemirsa yang ada di luar sana, agak keras suaranya sedikit, bagaimana caranya untuk mengurus BPJS KIS, dan juga saya pertanyakan dulu BPJS atau KIS ini apakah untuk yang prasejahtera, apakah ada untuk pensiun tapi mereka tidak punya rumah, tapi karena sudah tidak mencukupi lagi kebutuhan pensiunnya, atau apa saja yang mendapatkan BPJS tersebut. Jadi seperti ini Bu, untuk yang bisa mendapatkan PBN kalau bahasa saya ya, BPJS yang dibiayai oleh pemerintah pusat, itu harus terdaftar di dalam DTKS terlebih dahulu. Nah, jadi untuk masuk DTKS yang pensiunan kan tidak boleh masuk ke dalam DTKS. Nah, jadi ini memang untuk yang penerima DTKS, kalau dalam arti kata ini memang untuk data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, jadi untuk yang pensiunan, polisi, Polri itu tidak boleh masuk ke dalam DTKS. Jadi mereka tidak bisa masuk untuk mendapatkan PBI atau PBN. Oke, artinya Pak Iskandar, pemirsa, Pak Iskandar sampaikan bahwa BPJS atau Kartu Indonesia Sehat ini hanya didapatkan pada masyarakat yang prasejahtera. Benar. Nah, caranya bagaimana Pak? Kalau belum masuk di data terpadu kesejahteraan sosial? Jadi seperti itu. Untuk mendapatkan bisa masuk ke dalam DTKS itu bisa diusulkan di kelurahan. Jadi data itu sudah ada sebenarnya, dari kita semua sudah ada, dan aplikasi itu sudah dibagikan ke kelurahan. Jadi masyarakat bisa gampang langsung mengusulkan ke kelurahan dengan syarat RT mengetahui atau RT mendampingi. Soalnya apa surat yang diberikan RT? biasanya itu surat pengantar untuk ke kelurahan. Kalau warga ini memang betul-betul warga tidak mampu. Nah, jadi nanti kelurahan bisa tahu kan, yang lebih tahu kemampuan warganya itu RT dan kelurahan. Ya. Seperti itu. Syaratnya? Syaratnya kalau untuk pengusulan ke kelurahan itu, Pengusulan DTKS tadi ya? untuk pengusulan DTKS-nya bawa fotokopi KTP, biasanya melampirkan rekening listrik. Oh, rekening listrik. Kalau pakai token itu gimana? Kalau misalnya token kan tetap ini Bu, ada misalnya. Oh, waktu kartu membeli tokennya ya? Ya bisa juga seperti itu. Nah itu saja sih Bu sebenarnya. Nanti biasanya di asesmen lagi dengan pihak kelurahan. Nah, dipertanyakan lagi misalnya aset-aset apa aja yang masyarakat butuhnya. Contohnya motor ada berapa, aset apa lagi, tanah ada apa, TV apa tidak, kulkas layak tidak, foto rumahnya. BPJS atau KIS ini kan sudah ada pendamping. Kalau boleh tahu di NKP ini, Lurah dan NKP siapa pendampingnya Pak? Benar. Mungkin kalau saya ada mandiri ya Bu. pendamping kalau BPJS itu sebenarnya lebih tepatnya lagi bukan pendamping BPJS. Jadi sebenarnya pendamping itu adalah pendamping PKH. Nah, cuman PKH itu lebih harus mengetahui juga tentang BPJS. Kalau untuk pendamping BPJS itu memang tidak ada. Langsung saja masyarakatnya ke RT, lantas ke lurah, nanti baru ke dinas sosial, dan habis itu ke dinas kesehatan. Iya, Dan salah satu syarat dari untuk setelah masyarakat mendapatkan data kesejahteraan terpadu tadi, ya, DTKS, lantas dia mau mengajukan ke untuk mendapatkan BPJS gratis. Kira-kira ada berapa kota lagi yang terpenuhi untuk masyarakat Kota Tanjung Pinang Pak? Kalau kota itu Bu berubah. Jadi contohnya seperti ini Bu ya. Setiap bulan itu pemerintah pusat memberikan kuota itu berubah-ubah. Nah, Contohnya di sekarang ini berapa? kalau untuk sekarang ini belum kita buka nih Bu.
memang pengusulan itu dari tanggal 1 sampai tanggal 8 untuk pengusulan BPJS. 1 tanggal 8 apa? Dari tanggal 1 sampai tanggal 8 tiap bulannya. Oh, untuk tahun 2023 dulu. Tanggal 1 Sampai tanggal 8. tanggal 1 sampai tanggal 8 karena di tanggal 20 akan diajukan ya. Ya, jadi kita biasanya itu sebutannya itu finalisasi. Ya. Ya, finalisasinya nanti di tanggal 20. Terbit lo aktifnya BPJS. Gini Bu, saya selalu menyampaikan kepada KPM. Pada siapa? Kepada KPM kalau saya sebutannya pada masyarakat ya yang penerima manfaat ini. Nah, jadi seperti ini. Kalau kita ini di kota atau di kota lainnya hanya sifatnya sekedar mengusulkan saja. Tetap yang menentukan itu kembali kepada pusat. Nah, jadi kita tidak berani menentukan bulan depan jadi. Tidak seperti itu. Iya, karena biasanya waktu itu saya memang daftar sebutan ibu dari saya pusat aja itu tadinya kan, ibu saya dari bapak hasil saya. pengusulan dari tanggal Waktu 1 itu tanggal bapak 8 saya masih punya kartu 2 bulan ke yang- depan sudah terbit. yang Nah, dari saya kartu seperti itu. tapi katanya Cuman itu bukan maaf kata kejadiannya yang- mungkin berbeda. Kalau satu Nah, kakak ibaratnya itu, mungkin mereka butuh satu kakak verifikasi kalau bisa lebih harus lanjut masuk semua untuk waktu swab mendampingi pakai BPJS. seperti itu. Jadi kita nggak bisa. Jadi, Baik, jadi bincang-bincang otomatis, kita nah, pagi hari tiga-tiganya ini harus daftar, dengan tiga-tiganya Bapak daftar, Iskandar makanya yang tiga-tiga saya menangani ngomongin kelas tiga, saya ikutkan di masyarakat kelas tiga. tentunya tidak mampu untuk mengurus Cuman karena BPJS-nya, waktu itu, terutama waktu harus itu kan Pak saya ditawarin termasuk ibu di ada DTKS pembayarannya data bagaimana, terpadu lewat langsung kesejahteraan pemerintah atau sosial. gimana. Waktu itu kan ada perwakilan Bank Mandiri. Bunga. Jadi maka itu saya bukan mau suruh orang itu pulang balik ke distrik. Tapi saya takut data mereka tidak lolos ke pusat. Karena kalau misalnya status karyawan swasta nanti bisa dianggap tidak layak daerah. Ya karena dia punya pemasan bayar BPJS 50.000 atau nggak sanggup dia di kelas 3 ya. Oh jadi kalau memang dia guru lepas itu apa saja dimaksudkan guru lepas. Contohnya Ternyata BPJS nggak boleh. utang bangunan, Kartu bapak saya tuh sampai ojek, bawa ke BPJS. itu kan tidak Ini tetap tuh bukan- gajinya itu. bukan- Orang jualan di tepi Kalau laut. Iya. pegawai dapatnya apa Pak? Dalam kategori Askes, jualan kan askes. kita Ibu bisa ini bukan askes. jualan yang Ini punya apa? ruko sendiri atau bukan. Soalnya Seperti kan jualan dapat kaki dari lima ya, misalnya. langsung. Nah, itu Ini termasuk kartu kan. beban, tapi Baik, ibaratnya pemirsa, kayak asuransi Depok lah, Bu. tentunya kita sudah bincang-bincang dengan Pak Iskandar mendapatkan informasi. Tentunya Puan Anies ingin mendapatkan informasi yang akurat supaya masyarakat bisa mengurus kalau memang masyarakat betul-betul prasejahtera ya Pak Iskandar. Dan tentu juga sudah disampaikan kepada pemirsa tadi bahwa kata Pak Iskandar kalau masih di KTP-nya ada wira swasta, karyawan swasta, tapi sesungguhnya masyarakat adalah bekerja sebagai tukang ojek, misal menjual di tempat konter-konter kecil, artinya kan ini termasuk dalam pekerjaannya buruh lepas. Itu silakan jadi Sukcapil untuk merubah KKN-nya supaya memang betul pekerjaan Bapak itu benar-benar buruh harian lepas, sehingga memudahkan dan digaranti dari Pak Iskandar bahwa pusat akan lebih cepat untuk memprosesnya. Demikian jalan-jalan Puan Anies hari ini, bukan jalan-jalan makan, tapi jalan-jalan mencari informasi untuk masyarakat ke Dinas Sosial. Terima kasih Pak Iskandar. Terima kasih. Semoga video ini bisa menjadi konsumsi masyarakat ya. Dan tentu saja Puan Anies berharap bahwa masyarakat bantu untuk subscribe ya Pak Iskandar ya, subscribe supaya informasi ini bisa berjalan dan video ini bisa diteruskan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung kepada operator DTKS di Dinas Sosial. Hari ini laporan ke Puan Anies bahwa
BPJS gratisnya belum selesai. Menurut Dinas Kesehatan tanggal 3 Maret. Tetapi Pak Ridwan yang dalam proses BPJS-nya sekarang tiba-tiba kumat penyakit paru-parunya. Nah, kita minta keterangan dari Pak Raban bagaimana solusinya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Anis. Untuk KPM seperti Pak Ridwan, karena dia sakit paru-paru butuh perawatan, kita sarankan untuk rawat inap di rumah sakit umum daerah, rumah sakit umum daerah, karena kita ada kerjasama dengan Pemko. Saran yang perlu dilengkapi Pak Ridwan, minta surat rawat inapnya, kemudian membuat SKTN Kelurahan Tanjung Pinang Barat, nanti dilegalisir di Camat Barat, di fotokopi rangkap dua, kemudian lampirkan fotokopi khusus Pak Ridwan aja, KTP-nya, fotokopi KTP Pak Ridwan, foto pasien yang sedang dirawat di rumah sakit, kemudian nanti foto rumah pasien. Ke semua berkas ini bawa ke dinas sosial, jangan lewat dari 3 kali 24 jam semenjak dia dirawat. 3 kali 24 jam Sejak dia berarti dirawat. jangan lewat, berarti berapa hari itu 3 kali 24? 3 hari? 3 hari. Nanti Kalau sekarang hari ini dia dirawat, besok udah boleh besok boleh 3 kali 24 jam. Nah, nanti kita keluarkan namanya jaminan sekali berobat yang Kesda, untuk supaya Pak Ridwan mendapat pengobatan gratis di rumah sakit umum daerah. Walaupun BPJS-nya dalam proses. Dalam proses. Nah, begini Pak Raban. Sekarang Bapak Ridwan ini tidak harus kan harus rawat inap tadi. Kalau dia berobat jalan itu bagaimana? Kalau berobat jalan memang kita tidak bisa tanggung dari segi jaminan sekali berobatnya. Yang bisa kita tanggung untuk jaminan sekali berobat itu ketika pasien itu memang menginap di rumah sakit, berarti memang dia perlu perawatan khusus, insentif. Nah, sekarang kembalilah ke Pak Ridwannya. Kalau memang dia harus rawat jalan, otomatis dia akan bayar normal. Nah, ini menjadi permasalahan. Mohonlah Bu Anis mengedukasi Pak Ridwan dalam hal ini, kondisi-kondisi seperti ini, supaya kita bisa bantu. Kalau memang rawat inap, insya Allah saya keluarkan jaminan gratisnya. Pemirsa, sebenarnya setelah kita bertemu dengan Pak Raban, operator DTKS, tidak ada sulitnya untuk warga tidak mampu. Ya, buktinya hari ini Pak Raban mengatakan jika Pak Ridwan mau merawat inap, Ya benar. maka dikeluarkanlah Jaminan sekali berobat. jaminan sekali berobat. Kalau Pak Ridwan tadi tidak mau rawat inap, artinya dia harus membayar dulu sebelum BPJS-nya. Benar. Beda kalau BPJS-nya sudah aktif, dia rawat jalan tidak bayar, inap tidak bayar. Benar. Solusinya memang bagaimana kalau Pak Ridwan ini pula mau dirawat inap, karena kan melalui proses itu tiba-tiba tidak ada rawat inap. Nah, bagaimana Pak? Dia mau rawat inap. Bisa dia minta rawat inap. Nah, menurut proses perjalanan pemeriksaan di rumah sakit, Bapak ini tidak perlu rawat inap misalnya. Nah, langkahnya seperti apa? Kembali ke poin 1 tadi, nggak mau dia harus bayar normal seperti itu. Nah, itu seperti itu. Nah, ada solusi kedua, cuma nanti kan takutnya di kemudian hari data BPJS Mandiri kan jadi beban nanti akhirnya bayar 35.000 setiap bulan. Kan seperti itu. Nah, jadi intinya BPJS Mandiri kan dalam 1 hari kan selesai nih. Dia bisa menggunakan BPJS, nanti tagihannya itu timbul di bulan Maret. Waduh, kacau. Nah, gitu jadinya. Tapi kalau saya melihat Pak Rabannya melihat kondisi mulai tanggal berapa kita memantau Pak Ridwan ini, hampir 3 minggu. Memang kondisinya sangat memprihatinkan, karena kondisi tidak mampu. Kalau dia tidak jualan, dia tidak punya penghasilan dan dia tidak bisa makan, apalagi mau berobat. Makanya kita buat Anis membantu beliau supaya mendapatkan BPJS. Dari dinas sosial sudah membantu, artinya sudah membantu proses BPJS-nya. Nah, kita berharap tentu saja ya mudah-mudahan Pak Ridwan ini
bisa nginap dan sehingga dia tidak membayar lagi. Kita sampai doakan jalan. Pak Ridwan segera kembali diangkat penyakit dari Allah. Amin. Semoga baik-baik saja Pak Ridwan. Amin. Nah, Kita sudah berupaya semaksimal mungkin. Itulah kita karena kita terikat di aturan pemerintah, di aturan BPJS, memang kita tidak bisa langgar. Cuma alhamdulillah selama ini BPJS sudah bantu pemerintah dan artinya BPJS sudah banyak membantu. Ya, Mudah-mudahan warga prasejahtera ya benar. bisa menggunakan BPJS-nya. Jangan sampai BPJS sudah gratis setiap bulan nanti jadi tidak nonaktif ya. Harus berobat tiap bulan. Demikian, terima kasih Pak Sama-sama Rabah. Bu.